Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan mencontohkan komunikasi persuasif. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Agnes Puji Rahayu dengan NIM belakang 003 berperan sebagai pihak dari perusahaan Future Brand. Yang kedua ada Dimas Ayuwangi dengan NIM belakang 011 berperan sebagai konsumen 1. Yang ketiga ada Aji Sigri Firtausi dengan NIM belakang 074 berperan sebagai pihak dari perusahaan Future Brand. Yang keempat ada Ya'lu Rifki dengan NIM belakang 077 berperan sebagai pihak dari perusahaan Felix. Yang kelima ada Alivia Salma dengan NIM belakang 085 yang berperan sebagai sales. Yang keenam ada Janet Berta dengan NIM belakang 087 berperan sebagai konsumen 2. Yang ketujuh ada Aulia Desti dengan NIM belakang 163 berperan sebagai pihak dari perusahaan Felix. Dan kedelapan ada Tarisa Nur yang berperan sebagai investor. Yang pertama ada komunikasi persuasif itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya. Teknologi persuasif adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena dalam konteks tertentu, teknologi persuasif dapat memainkan peran positif dengan meyakinkan atau memotivasi pengguna untuk terlibat dalam perilaku kesehatan dan pembelajaran. Menurut Bernard G. Severin dan James W. Tankard dalam teori komunikasi secara metode dan terapan di dalam media massa 2011, definisi dari komunikasi persuasif dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi orang lain agar sependapat dengan pembicara, dan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang sifatnya membujuk juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa adanya paksaan. Jadi, komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata persuasif dengan tujuan memengaruhi pendengarnya sesuai dengan keinginan pembicara. Nah, prinsip umum dari komunikasi persuasif itu sendiri ada 6. Yang pertama ada timbal balik, di mana harapan untuk pertukaran layanan atau nilai secara timbal balik. Yang kedua adalah kelangkaan, orang pada umumnya akan tertarik pada sesuatu yang langka dan eksklusif. Yang ketiga ada otoritas, di mana keahlian pembicara perlu diketahui agar mendapatkan kredibilitas. Referensi keahlian melibatkan prinsip otoritas. Yang keempat, komitmen dan konsistensi. Sulit untuk mengingat komunikasi lisan setiap saat, jadi di sini diharapkan manusia dapat menghargai setiap perkataan orang lain. Yang kelima ada konsensus, di mana orang-orang suka berkelompok atau berperilaku dan berpikir sama seperti orang lain. Dan yang keenam ada menyukai. Kita cenderung tertarik berkomunikasi pada orang yang menyukai kita. Nah, yang terakhir ada tujuan komunikasi persuasif. Yang pertama, ada perubahan sikap atau attitude change, di mana komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Yang kedua, ada perubahan pendapat atau opinion change, di mana seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator. Sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Yang ketiga, ada perubahan perilaku atau behavior change, di mana perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan pun juga ikut berubah mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Dan yang terakhir ada perubahan sosial atau social change, di mana perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Cukup sekian penjelasan singkat mengenai komunikasi persuasif. Sekarang kita dapat melihat langsung contohnya sebagai berikut.
Halo, selamat pagi Agnes. Bisa diinformasikan ada jadwal meeting apa saja pada minggu ini? Halo Pak, selamat pagi. Baik Pak, saya akan cek terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Izin menginformasikan Pak, kebetulan untuk minggu ini kita tidak ada jadwal meeting, baik dengan klien atau dengan pihak lainnya Pak. Baik, kalau begitu, tolong jadwalkan meeting untuk hari Kamis pukul 9 pagi ya. Ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan pada Anda. Jadi, mohon untuk dipersiapkan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Saya akan segera membuat jadwal meeting untuk hari Kamis pukul 9 pagi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka meeting akan segera saya mulai. Mohon Agnes untuk dipersiapkan berkas-berkas yang sudah saya minta sebelumnya. Baik Pak, berkas yang diminta sudah lengkap. Terima kasih. Jadi, kita langsung mulai saja. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai proses produksi yang sedang berjalan. Jadi, setelah saya membaca informasi dan laporan produksi pada 6 bulan terakhir, saya melihat bahwa penjualan kita masih cenderung fluktuatif. Selain itu, saya juga melihat bahwa harga bahan baku dalam pembuatan komputer ini seringkali mengalami peningkatan dan penurunan yang membuat harga produk juga menjadi tidak stabil. Mohon bisa dijelaskan, Agnes, mengapa hal ini bisa terjadi? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini izin untuk menginformasikan. Jadi begini Pak, kebetulan saat ini perusahaan kita belum memiliki supplier tetap yang bisa diandalkan. Hal ini membuat harga bahan baku cenderung mengikuti harga dari masing-masing supplier tersebut. Terkait dengan hal ini, apakah Anda memiliki saran dan solusi untuk memperbaiki sistem supply chain kita? Saya izin menyampaikan pendapat Pak, bahwa sebelumnya saya telah melakukan riset terhadap perbaikan sistem supply chain di perusahaan kita saat ini. Kebetulan saat saya melihat adanya potensi yang sangat besar jika kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi part komputer secara khusus, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memenuhi bahan baku secara konsisten dalam proses produksi kita saat ini. Terima kasih Agnes atas pendapatnya. Saya setuju mengenai hal tersebut, bahwa kita perlu memiliki supplier tetap yang bisa diandalkan, sehingga nantinya supplier tersebut dapat memenuhi bahan baku secara konsisten untuk melakukan proses produksi secara efisien. Untuk menindaklanjuti hal ini, saya meminta tolong kepada Anda untuk menghubungi pihak dari perusahaan Felix untuk membuat jadwal meeting serta membuat proposal kerjasama. Selain itu, siapkan juga berkas-berkas pendukung yang akan digunakan nanti sebagai sarana negosiasi ketika meeting dengan perusahaan Felix. Saya percayakan hal ini kepada Anda dengan harapan perusahaan Felix mau bekerjasama dengan perusahaan kita. Baik, akan saya laksanakan Pak. Segera saya akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk meeting nanti. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri meeting kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Saya cukupkan meeting kali ini. Terima kasih Agnes. Silakan Anda boleh meninggalkan ruangan saya. Selamat siang, saya Agnes, perwakilan dari perusahaan Future Brand, ingin melanjutkan pembicaraan mengenai rencana kerjasama dengan perusahaan Felix. Selamat siang, baik Bu Agnes. Kebetulan manajer kami sudah menunggu di ruang meeting. Mari saya antar. Selamat siang, terima kasih telah berkenan datang ke perusahaan kami. Selamat siang, perusahaan kami juga sangat berharap banyak dengan niat kerjasama ini dengan perusahaan. Kami juga berharap begitu. Silahkan Bu, kita langsung saja mulai meetingnya. Bisa dijelaskan lagi terkait dengan rencana kerjasama yang perusahaan Ibu ajukan?
Jadi begini, kami ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Bapak untuk menjadi supplier tetap di perusahaan kami. Kami melihat produk yang Bapak hasilkan sangat memenuhi kriteria untuk menjadi supplier pada perusahaan kami. Kami juga melihat potensi yang cukup besar jika perusahaan Bapak dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan kami. Terima kasih atas tawarannya, Bu. Mendengar penjelasan tersebut, kami tertarik untuk bekerjasama dengan perusahaan Ibu. Namun, adakah hal lain yang dapat meyakinkan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Ibu? Di sini kami melihat adanya potensi serta peluang yang dapat kita manfaatkan di masa pandemi ini, di mana saat ini penggunaan teknologi sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung berbagai aktivitas yang harus dilakukan secara online. Oleh karena itu, kami hadir untuk menunjang kebutuhan mereka dengan menyediakan komputer rakitan yang berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga mereka dapat tetap produktif menjalankan aktivitas dari rumah. Maka dari itu, kami ingin mengajukan kerjasama sebagai upaya meningkatkan sistem supply chain perusahaan kami. Di samping itu, agar kami juga dapat memproduksi barang dengan bahan baku dari perusahaan Felix ini, mengingat perusahaan Felix sudah sangat terkenal dengan kualitasnya yang terjamin. Baik, kami setuju atas kerjasamanya. Kami sangat berterima kasih karena Ibu telah mempercayai perusahaan kami. Nanti kami akan hubungi kembali terkait jadwal pertemuan selanjutnya untuk membahas kerjasama ini. Baik Pak, terima kasih telah mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Halo, selamat pagi Bapak. Saya izin mengingatkan bahwa hari Senin kita ada meeting dengan klien yang akan membahas mengenai pendanaan investasi pada pukul 1 siang. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Tolong nanti untuk dipersiapkan berkas dan lampiran yang dibutuhkan untuk meeting nanti. Baik Pak, akan segera saya siapkan. Selamat datang Ibu di perusahaan kami. Apakah benar dengan Ibu Tarisa saya bicara? Iya benar, kebetulan pada hari ini saya sudah ada jadwal meeting dengan perusahaan ini. Baik Bu, mari akan saya antar ke ruangan meetingnya. Selamat siang Bu Ica. Mohon maaf jika saya sedikit terlambat, karena kebetulan tadi ada beberapa hal yang perlu saya siapkan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa langsung saja mulai meeting kita pada siang hari ini ya Bu, untuk membahas mengenai pendanaan investasi. Sebelum itu, mungkin saya akan memperkenalkan secara ringkas mengenai perusahaan kami. Jadi, perusahaan Future Brain merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi komputer rakitan. Perusahaan kami sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Silakan Bu, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilakan. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk yang pertama, apa yang membuat bisnis Bapak ini berbeda dari yang lain? Jadi, kami memiliki tujuan utama untuk memproduksi komputer rakitan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau kepada berbagai kalangan, seperti konten kreator, gamer, dan juga mahasiswa. Di samping itu, saat ini kita juga telah bekerja sama dengan perusahaan Felix, yang mana sudah terkenal dengan produksi berbagai part komputernya, sebagai sarana untuk memenuhi bahan baku sehingga produk rakitan kami memiliki kualitas yang terjamin. Selanjutnya, bisa dijelaskan apakah bisnis Bapak ini memiliki peluang untuk bisa bersaing di masa pandemi seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Jadi di sini saya izin menjelaskan bahwa di masa pandemi ini tentunya banyak penyesuaian yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Sebelumnya di masa pandemi, sebagian besar pekerjaan akan dilakukan di kantor masing-masing. Namun, di masa pandemi ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan work from home, yang mana dengan adanya kebijakan ini, banyak para mahasiswa hingga para pekerja yang melakukan pekerjaannya dari rumah. Kebijakan ini dibuat agar dapat meminimalisasi adanya mobilitas penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, di sini kami melihat adanya potensi serta peluang yang dapat kita manfaatkan, di mana saat ini penggunaan teknologi sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung berbagai aktivitas yang harus dilakukan secara online. Oleh karena itu,
Kami hadir untuk menunjang kebutuhan mereka dengan menyediakan komputer rakitan yang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga mereka dapat tetap produktif menjalankan aktivitas walaupun harus dilakukan dari rumah. Sangat menarik ya Pak. Kebetulan memang saat ini pengguna teknologi memang sedang dibutuhkan di mana-mana. Kalau boleh tahu, apakah ada bukti yang bisa menunjang pernyataan Bapak tadi? Terkait dengan hal tersebut, saya juga memiliki argumen yang dapat mendukung pernyataan saya. Jadi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya penjualan yang meningkat setiap bulannya sejak 1 tahun yang lalu. Kami juga menerima banyak umpan balik dari para pelanggan yang menyatakan bahwa 95% dari mereka telah merasa puas dengan produk yang kami hasilkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kerjasama yang telah kami lakukan dengan perusahaan Felix, sehingga kami bisa mendapatkan bahan baku dengan lebih mudah serta dapat menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga hal ini dapat meningkatkan volume penjualan produk kami. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya juga melihat bahwa bisnis ini tuh memiliki peluang yang sangat potensial jika dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu, saya sepakat untuk menginvestasikan dana saya di perusahaan Bapak sebagai bentuk kepercayaan saya terhadap bisnis yang Bapak jalankan. Terima kasih banyak Ibu karena telah mempercayakan dana Anda kepada perusahaan kami. Semoga untuk kedepannya, perusahaan ini dapat terus berkembang dan dapat memperluas pangsa pasarnya hingga go internasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Halo Bu, selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Terima kasih, Mbak. Sebenarnya saya sedang mencari komputer yang bagus untuk digunakan. Apakah Mbak bisa bantu? Tentu saja bisa, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mempunyai pandangan akan mengambil merek apa? Saya sebenarnya menggunakan merek Star Brand sebelumnya, namun saya kurang puas dengan performanya. Oh, jadi begitu, Bu. Kalau boleh saya memberikan saran, saya merekomendasikan Ibu untuk mencoba komputer dari merek Future. Jadi pada intinya spek komputer dari Future Brand ini sudah menggunakan komponen terbaru. Luaran dari komputernya juga dengan model kekinian sehingga Ibu tidak perlu khawatir untuk merasa ketinggalan zaman kalau sudah memakai komputer ini. Future Brand juga sudah menggunakan RAM yang besar dan dijamin performanya memuaskan sehingga Ibu dapat menggunakannya dengan nyaman. Wah, bagus ya Mbak. Untuk harganya berapa ya? Dan metode pembayarannya apa saja? Untuk harganya sendiri sekitar 6-8 jutaan Bu, tergantung dari serinya. Harga ini merupakan harga terbaik yang dapat diberikan Future Brand untuk komputer secanggih ini. Harganya sekitar segitu ya Mbak? Saya beli Mbak. Mengenai pembayarannya, saya membayar menggunakan kartu ya Mbak. Baik Bu, mari kita ke kasir untuk menyelesaikan proses transaksinya. Barang Ibu akan dipersiapkan oleh rekan saya. Selamat datang di toko kami, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ingin memiliki komputer dengan merek Future Brand. Saya dengar dari beberapa orang, komputer dengan merek Future Brand ini memiliki kualitas yang bagus, Bu. Iya Bu, benar sekali. Jika Ibu ingin membeli komputer dengan kualitas terbaik dan harga yang menarik, Ibu dapat memilih komputer dari brand Future ini karena komputer ini dijamin tidak akan mengecewakan. Wah, ini memang sangat bagus ya Bu. Untuk mengenai harganya berapa ya Bu? Dan pembayarannya apakah bisa dilakukan dengan tunai? Harganya sendiri berkisaran antara 6-8 juta tergantung serinya Bu. Kami menyediakan pembayaran lewat debit dan tunai. Wah, kalau gitu saya akan membeli produk ini Bu. Baik Bu, untuk barangnya akan disiapkan oleh rekan saya. Ibu bisa langsung ke kasir untuk menyelesaikan proses pembayarannya.